Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Sebelum kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya ya, untuk materi pola bilangan, silakan simak video ini. Ya. Mulai. Nah, pengertian pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Nah, jadi ada kata pola tertentu, ada kata teratur atau tersusun. Nah, itu namanya adalah atau pengertian dari pola bilangan. Nah, di pola bilangan nanti kalian akan menemukan beberapa istilah, yaitu yang sering kita dengar adalah UN. UN. Apa itu UN? UN itu adalah lambang dari suku ke N. Maksudnya gimana? Misalkan Mr. Tom punya pola bilangan asli. Pola bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka 1 ini adalah suku ke-1, 2 adalah suku ke-2, seterusnya. Nah, ini juga 5 adalah suku ke-5, dan seterusnya. Jadi N itu adalah suku, UN itu adalah suku ke N. Nah, ini adalah pengertian dari pola bilangan. Lalu macamnya, ada berapa macam sih pola bilangan? Yang pertama, macamnya adalah pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil, ini bentuknya seperti ini, ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi pola bilangan ganjil itu adalah suatu pola bilangan yang terbentuk dari susunan bilangan ganjil. Nah, rumus suku koen pola bilangan ganjil ini adalah UN sama dengan 2N min 1. Nah, betul apa tidak kita coba. Misalkan 3 ini adalah suku kedua. Kalau kita substitusikan N-nya dengan 2, maka suku kedua atau U2 sama dengan 2 kali 2 dikurangi 1. Berarti 4 dikurangi 1, 3. Nah, ini adalah rumus suku ke N pada pola bilangan ganjil. Lalu ada pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap berarti pola bilangan yang tersusun dari kumpulan bilangan genap. Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, rumus suku ke N-nya apa? Nah, pada pola bilangan genap, rumus suku ke N-nya adalah 2N. Jadi misalkan suku keempat, di sini kan suku pertama 2, suku kedua 4, ketiga 6, suku keempatnya 8. Benar nggak 8? Ya kita lihat aja. Berarti N-nya kita ganti 4, 2 kali 4, 8. Lalu ada pola bilangan persegi. Nah, biasanya juga diberi nama pola bilangan berpangkat atau kuadrat. Berpangkat 2 atau kuadrat. Nah, contohnya 1, 4, 9, 16, 25. Maka rumus suku ke N-nya tentu kalian sudah tahu, berarti N kuadrat. Kalau misalkan suku ke 10, berarti 10 kuadrat 100. Berarti pola bilangan atau suku ke 10 dari pola bilangan persegi adalah 100. Kita lanjut. Lalu ada pola bilangan persegi panjang. Nah, pada pola bilangan persegi panjang ada 2, 6, 12, 20. Ini rumus suku ke N-nya adalah
N dikali N plus 1. Nah, misalkan ini ada suku keempat 20. Kalau kita substitusikan, berarti 4 dikali 4 tambah 1. Berarti 4 dikali 5, 20. Itu adalah pola bilangan persegi panjang. Lalu pola bilangan segitiga. Nah, biasanya soalnya seperti ini gambarnya. 1, 3, 6, 10, 15. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah, rumus suku ke N-nya adalah setengah dikalikan N dikalikan N plus 1. Nah, contoh ini adalah suku kelima. Suku kelimanya adalah 15. Kalau kita substitusi, berarti 5/2 dikalikan 5 tambah 1. 5 tambah 1, 6. Dibagi 2, 3. 5 kali 3, 15. Lalu pola bilangan Fibonacci. Apa itu pola bilangan Fibonacci? Adalah pola bilangan yang terbentuk dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Nah, maaf, itu saya Mr. Tom sedikit jelek. Oke, contohnya gimana? Misalkan ini 1, 1. Berarti suku berikutnya adalah penjumlahan dari dua suku ini. Berarti 2, lalu 2 ditambah 1, 3, 2 tambah 3, 5, begitu seterusnya. Itu adalah pola bilangan Fibonacci. Nah, ini adalah macam-macam pola bilangan. Sekarang kita menentukan suku ke N dengan analisa sederhana. Apa sih maksudnya analisa sederhana? Maka kita lihat contoh berikut ya. Tentukan dua suku berikutnya dari pola bilangan berikut. Ada 1, 4, 7, 10. Nah, kalau kita analisa dari 1 ke 4, kita bisa melihat, maka 1 bisa jadi 4 ditambah berapa? 3. Oke. 4 bisa jadi 7, maka ini juga ditambah 3. 7 bisa menjadi 10. Oh ya, ditambah 3 juga. Maka pola bilangannya adalah penjumlahan atau ditambahkan dengan 3. Maka dua bilangan berikutnya berapa? Iya, betul. Berarti ada 13, lalu 13 tambah 3, 16. Ini yang pertama. Yang kedua, 30 menjadi 26. 30 menjadi 26, maka kita bisa analisa ini dikurangi 4. 26 ke 22 juga sama, dikurangi 4. 22 ke 18 juga dikurangi 4. Oh, berarti pola bilangannya adalah pengurangan dengan angka 4. Maka suku selanjutnya, berarti 18 dikurangi 4, ada 14. 14 dikurangi 4, 10. Nah, begitu seterusnya. Yang ketiga, maaf. 2 menjadi 4. Oh, ditambah 2. Lalu 4 jadi 8. Ditambah 4. Nah, kalau seperti ini kan nggak teratur. Tambah 2 tambah 4. Maka analisa kita kurang tepat. Nah, 2 bisa jadi 4. Oh, dikali 2. Bisa juga. 2 kali 2, 4. 4 jadi 8. Dikali 2. 8 bisa jadi 16 karena dikali 2. Nah, berarti pola bilangannya adalah perkalian dengan bilangan 2. Maka, dua suku selanjutnya adalah 16 dikali 2. 32. Lalu, 32 dikali 2, 64. Nah, selanjutnya,
1 menjadi 2, ditambah 1. Atau bisa juga dikali 2. Tapi kalau di sini, kalau penjumlahan, ini juga ditambah 1. Dari sini masih betul polanya. Tapi dari sini ke sini, tambah 2, ini ditambah 3. Tambah 3. Maka pola kita salah. Lalu perkalian sekarang. Kali 2, betul. Tapi ketika ini kali 2, dia salah. Berarti pola kita juga salah. Analisa kita juga salah. Nah, masih ingat dengan Fibonacci? Nah, maka ini adalah deret Fibonacci. Berarti 3 didapatnya dari 1 ditambah 2. 5 didapat dari 2 ditambah 3. Ya. Ini jadinya ini. Lalu ini kalau ditambahkan jadinya ini. Oke. Maka 2 suku selanjutnya adalah 5 ditambah 8, 13. Setelah itu berarti 8 ditambah 13, 21. Nah, ini adalah contoh atau pola bilangan Fibonacci. Oke. Yang keempat adalah kita menentukan suku ke N dengan rumus suku ke N. Jadi sudah tahu rumus suku ke N-nya, kita tinggal menentukan sukunya. Ya. Tentukan 4 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN 3N plus 4. Maka kalau kita masukkan U1, berarti N-nya tinggal diganti 1 nih. Berarti 3 kali 1 ditambah 4. Maka 3 kali 1, 3, tambah 4, hasilnya 7. Suku kedua, berarti 3 kali 2 ditambah 4. 3 kali 2, 6, ditambah 4, 10. Nah, lalu suku ketiga, berarti 3 kali 3 ditambah 4. 3 kali 3, 9, ditambah 4, maka hasilnya adalah 13. Nah, kalau dilihat dari sini, 7 bisa menjadi 10 ditambah 3. 10 bisa menjadi 13 juga ditambah 3. Berarti suku keempatnya harusnya juga ditambah 3. Berapa kalau ditambah 3? 16. Betul tidak 16 kalau kita pakai rumus suku ke N? Nah, kita buktikan. UN berarti U4. Maka 3 kali 4 ditambah 4. Maka 12 ditambah 4. Nah, 16. Maka 4 suku pertamanya adalah 7, 10, 13, sama 16. Semoga kalian paham dengan pengertian pola bilangan dan menentukan rumus suku ke N ataupun menentukan suku-suku pada suatu pola bilangan dengan analisa sederhana atau dengan rumus. Matematika itu banyak latihan, maka akan semakin paham. Yes, you can! Like and subscribe kalau kalian suka videonya, dislike kalau kalian nggak suka videonya. Thank you. Nah, itulah penjelasan dari materi ini ya. Selanjutnya kalian silahkan ya kerjakan soal halaman ini. Oke, itu aja dari Pak Kasim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.